Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang berperan dalam proses pelapukan dan produk pelapukan. Ini masih bagian dari lingkungan geokimia permukaan, artinya ini faktor-faktor yang terjadi di permukaan. Jadi kita lihat nanti faktor-faktor apa saja yang berperan. Nah, faktor apa saja yang berperan dalam proses pelapukan? Yang pertama adalah ketahanan mineral atau resistensi mineral terhadap pelapukan. Nanti kita akan bahas uh, satu persatu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah permeabilitas. Sedangkan yang ketiga itu adalah klimat atau iklim. Nah, iklim juga sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan. Dan yang keempat adalah relief dan drainase. Relief itu perbedaan topografi nanti ya, jadi perbedaan tinggi dan rendah. Nah, sedangkan drainase itu kaitannya dengan pola aliran sebenarnya. Jadi aliran-aliran air. Faktor-faktor paling tidak ada 4 ini yang akan berpengaruh terhadap proses pelapukan atau yang terjadi di permukaan. Nah, kalau kita lihat satu persatu proses-proses yang berpengaruh, yang pertama adalah ketahanan mineral, artinya ketahanan mineral terhadap pelapukan dalam hal ini pelapukan secara kimia. Nah, kalau kita lihat ketahanan mineral, kita tidak bisa lepas dari deret Bowen. Deret Bowen, jadi terbentuknya mineral. Tetapi kita tidak membahas tentang terbentuknya mineral, tetapi mineral-mineral mana saja yang tahan terhadap pelapukan, terutama pelapukan secara kimia, dan mana-mana saja mineral yang tahan terhadap pelapukan. Nah, kalau kita lihat dari terbentuknya, ini mineral yang terbentuk pertama ada olivin yang discontinuous series, sedangkan kalau yang continuous series itu adalah Ca plagioclase anorthit gitu ya. Nah, mengapa olivin itu mudah mengalami pelapukan secara kimia? Karena kalau kita lihat olivin secara kimia atau rumus kimia, dia ada unsur Fe dan Mg. Nah, unsur Fe dan Mg inilah yang tidak stabil atau mudah bereaksi dengan udara maupun bereaksi dengan air. Demikian juga Ca. Semakin ke bawah, gitu ya, semakin ke bawah di sini, ini adalah mineral-mineral yang tahan terhadap pelapukan. Nah, kuarsa itu termasuk tahan terhadap pelapukan secara kimia, ya. Nah, karena dia unsurnya hanya SiO, SiO2, ya nih. Jadi artinya kalau kita perhatikan, gitu, batuan-batuan yang ultra basa, gitu ya, yang banyak mengandung olivin dan Ca plagioclase, selama ini anortit, itu akan mudah mengalami pelapukan karena unsur Ca dan Ca, Fe, Mg-nya ini mudah bereaksi dengan udara maupun dengan air. Sedangkan kalau granit itu didominasi oleh kuarsa, terus kemudian kalium felspar, mika putih gitu ya. Nah, itu yang relatif tidak bereaksi atau lambat bereaksi terhadap pelapukan secara kimia atau lambat bereaksi dengan oksigen maupun dengan air. Dalam hal ini adalah H2O. Tapi meskipun tahan, ya tetap melapuk nanti karena plagioklasnya mungkin bisa bereaksi dengan oksigen dan air. Terus kemudian kalium felsparnya ortoklas juga bereaksi, tetapi reaksinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan mineral-mineral yang terbentuk di fase-fase awal dari suhu-suhu yang tinggi. Nah, kalau yang lebih rentan lagi, ya kalau kita kembali lagi flashback, misalnya kita kristalografi mineralogi gitu ya, jadi mineral-mineral itu di kelompok-kelompokkan, ada kelompok sulfida, ada kelompok oksida, ada kelompok karbonat, ada kelompok silika. Nah, mineral-mineral yang sulfida artinya mineral atau mineral tersebut secara kimia
mengandung unsur es. Ya, ini sulfida. Ini rentan sekali atau sangat mudah bereaksi dengan oksigen maupun dengan air ya. Dalam hal ini nanti pelarutan. Ini contohnya adalah mineral pirit. Ini FeS2, ini pirit bereaksi dengan oksigen atau teroksidasi ditambah dengan air. Nah, akhirnya Fe ini akan terlepas menjadi ion Fe2 plus dan ion SO4 2- serta ion H plus gitu. Nah, kemudian ion uh, Fe2 plus atau unsur Fe2 plus itu nanti bereaksi lagi dengan H2O dan oksigen itu dia akan bentuk perioksida ya, perioksida dalam hal ini adalah uh, limonit gitu ya atau hematit. Tapi hematit yang terbentuk dari pelapukan, bukan yang terbentuk dari magma. Sedangkan kalau kita peningkatan kepekaannya dari kelompok-kelompok mineral tadi, gitu ya, ada oksida, silika, karbonat, gitu dan sulfida. Nah, kelompok oksida ini juga termasuk relatif kuat terhadap pelapukan secara kimia, kemudian silikat, karbonat, dan sulfida. Artinya semakin ke kanan ini akan mudah sekali mengalami penguraian atau bereaksi dengan oksigen dan uh, air. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi pelapukan itu permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan suatu media berpori, dalam hal ini adalah batuan, untuk melewatkan fluida. Ya, kemampuan suatu media berpori untuk melewatkan fluida. Nah, fluida dalam hal ini bisa air, bisa minyak, bisa gas, gitu ya. Nah, kecepatan pelapukan ini juga termasuk tergantung dari permeabilitas. Artinya kalau batuannya permeabilitas tinggi, dia akan mudah lapuk dibanding batuan yang permeabilitasnya rendah. Nah, mengapa kok permeabilitas tinggi itu mudah sekali lapuk, gitu ya? Nah, kalau kita lihat secara detail batuan, gitu, batuan itu kan punya butiran, gitu ya. Kalau dia klasik, gitu, atau kalau batuan apa namanya beku ya dia mineral gitu. Nah, batuan yang klasik gitu, butiran-butiran yang ada di batuan klasik tadi, butirannya itu bisa berupa mineral, bisa juga dari batuan, ya dari batuan, pecahan dari batuan, butiran-butirannya ini. Nah, ketika permeabilitas itu melewati fluida melewati pori-pori atau rongga-rongga di antara butiran tadi, nah fluida itu bereaksi dengan butiran tadi. Kalau misalnya butirannya banyak mengandung mineral yang mudah teroksidasi, ya misalnya banyak mengandung unsur Fe, Mg atau Ca, itu kan mudah larut, ya mudah larut, mudah teroksidasi. Berbeda dengan batuan yang apa namanya permeabilitasnya kecil. Gitu. Nah, permeabilitasnya kecil kan air tidak bisa masuk, gitu ya. Jadi air tidak bisa masuk sehingga ketika air tidak bisa masuk, dia tidak bereaksi dengan butiran atau mineral yang ada di dalam batuan tersebut. Nah, permeabilitas itu juga bisa terbentuk karena rekahan atau pelarutan. Artinya begini, kalau misalnya batuan beku, itu kan sebenarnya dia tidak punya permeabilitas ketika batuannya masif, ya. Tetapi batuan beku akan membesar permeabilitasnya apabila batuan tersebut kena tektonik, sehingga terbentuk retakan-retakan. Nah, retakan-retakan itu akan memperbesar permeabilitas. Ya, permeabilitas air mudah masuk, air mudah lewat, gitu ya. Nah, ketika itu mudah lewat air, nah di rekahan-rekahan itu akan mudah sekali teroksidasi. Kalau misalnya batuan beku, kalau dia masif, gitu, masif, nah, dia kan tidak punya retakan, makanya yang akan bereaksi
atau teroksidasi dulu atau mengalami pelapukan itu hanya di permukaan dari batuan beku, di permukaan batuannya. Ya, ketika batuannya di permukaan mengalami pelapukan atau mengalami oksidasi, akhirnya berubah menjadi misalnya jadi tanah. Nah, ketika menjadi tanah, itu porositas dan permeabilitasnya akan semakin tinggi. Nah, ketika porositas dan permeabilitasnya semakin tinggi, air akan mudah masuk lagi. Nah, akhirnya lama-kelamaan nanti batuan beku yang tadinya masif, awalnya pelapukannya hanya ada di permukaan, akhirnya akan menerus sampai ke dalam. Akhirnya dengan perjalanan waktu, nanti bisa saja batuan beku yang masif bisa berubah menjadi tanah seluruhnya, gitu ya. Demikian juga di pelarutan pada batu gamping. Pada batu gamping yang masif itu sebenarnya terjadi pelarutan. Kalau kita perhatikan di permukaannya batu gamping itu kadang seperti ada alur-alur kecil. Nah, alur-alur kecil itu sebenarnya adalah bekas torehan air. Nah, bekas torehan air. Nah, mengapa kok bisa terjadi torehan air atau bekas torehan air? Karena kalau kita lihat di batu gamping itu kan rumus kimianya CaCO3. Nah, ketika CaCO3 bereaksi dengan H2O, nah, Ca-nya akan larut. Ya, Ca-nya larut gitu. Ion Ca-nya akan larut. Nah, Ca-nya di dalam air. Tapi nanti ketika airnya mengalir gitu, itu bisa terendapkan kembali Ca-nya. Ya, akhirnya dari torehan-torehan itu lama-lama bisa semakin dalam. Atau kalau misalnya batuannya masif, batu gampingnya masif tadi terus terkena tektonik dan terjadi retakan, nah retakan itu juga akan mempercepat gitu ya proses pelarutan. Nah, karena dia juga mempunyai permeabilitas yang tinggi. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, kita bandingkan gitu, perubahan kimia dua batuan gitu ya, dolerit dengan dolerit yang ada di England, di Inggris, dan dolerit yang ada di India. Dolerit itu kalau batuan beku, kalau kita kenal gitu, kalau di sini kita kenal sebagai diabas. Nah, diabas ini ya kalau kita lihat di England, England itu kan subtropis gitu ya. Musimnya ada 4 musim gitu. Artinya musim hujan itu tidak terlalu lama. Nah, tidak terlalu rentang waktunya tidak lama. Sedangkan kalau di India itu mirip dengan Indonesia, di tropis ini curah hujan tinggi. Nah, kalau kita bandingkan dolerit yang ada di England dan di Inggris dan di India, gitu. Nah, kalau kita analisis secara kimia, unsur-unsurnya yang ada di batuan tersebut, ini ada SO2, ada Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO gitu ya, dan seterusnya. Nah, dolerit atau diabas itu sebenarnya masuk di dalam batuan beku basah, ya, batuan beku basah. Ya, mirip-mirip dengan basalt atau mirip-mirip dengan gabbro. Nah, tapi kalau diabas itu banyak dominasi oleh plagioklas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah kita perhatikan di sini. Kalau kandungan ini, yang di sini adalah kandungan di batuan yang segar, bukan yang lapuk. Yang di batuan segar, kemudian kalau ini sudah ditutupi oleh lempung, gitu ya, ditutupi oleh lempung. Nah, kita perhatikan di sini, ini dolerit. Nah, perhatikan di sini, kalau di batuan segar, ya, SO2-nya 49,3, tapi 4 yang ditutupi oleh lempung dia 47,0. Nah, mengapa kok bisa berkurang? Ya karena ketika menjadi tanah atau ditutupi clay itu tanah gitu, si silikanya akan larut, akan lepas dari batuan gitu, sehingga berkurang eh, di lempungnya atau di tanahnya tadi. Nah, yang menarik adalah yang di sini Al2O3 dan Fe2O3 ini. Di sini Al2O3 ini tidak terlalu tinggi kandungannya, ya, 17,4
di sini 18,5. Tapi perhatikan yang di besi, dua dari yang fresh itu ya, 2,7 di yang ditutupi lempung atau yang berubah jadi lempung dia menjadi 14,6, hampir 7 kali lipatnya di sini. Nah, karena mineral-mineral tadi yang mengandung Fe itu dia akan mengalami oksidasi. Sehingga ketika mengalami oksidasi mineral-mineral yang mengandung Fe, ya Fe-nya akan larut di dalam air, terus kemudian dia mengendap, akhirnya ada peningkatan. Ini kalau di Inggris dengan iklim yang subtropis. Nah, kalau di India, nah ini perhatikan tadi AL2-nya, AL2O3-nya tidak begitu meningkat di sini, tetapi kalau di India perhatikan AL2O3-nya ini 22,3, 22,2 dan kalau di lempung kandungan lateritnya yang ada di lempung ya di laterit AL2O3-nya ada peningkatan ya. Ya, ada peningkatan 2 kali lipatnya, ya sekitar 2 kali lipat lah ini, 2,2, 50,5 ini. Kemudian Fe23-nya, kalau di batuan segarnya, itu freshnya, itu 9,9%. Tetapi ketika di apa namanya laterit, ini, ini hampir 3 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Nah, ini hampir sama. Nah, mengapa kok di sini jadi lebih tinggi gitu ya? Di sini jauh lebih tinggi 50,5 dan 23,4 karena di India curah hujan tinggi. Nah, ketika curah hujan tinggi, air banyak. Ketika air banyak, air itulah yang bereaksi dengan mineral-mineral yang ada di batuan tersebut. Kalau yang ini kan musim hujannya kan sebentar gitu karena dia ada 4 musim, ada salju, ada musim gugur, ada musim semi gitu ya, terus musim panas gitu. Dan 1 tahun ada 4 musim gitu, artinya cuma 3 bulan. Tapi kalau di India itu kan seperti di Indonesia musim kemarau bisa 6 bulan gitu ya, musim hujannya juga bisa 6 bulan atau intensitas airnya akan semakin banyak. Nah, ketika intensitas airnya banyak, ya akan mudah mengoksidasi di situ ya, mudah mengoksidasi. Nah, kalau kita perhatikan juga gitu, nah, di sini perbedaan-perbedaan antara iklim tropis, gurun, terus yang menengah atau temperate, dan kemudian ini di kutub gitu. Kalau kita lihat grafiknya secara suhu, di sini tinggi, tropis itu kan suhunya tinggi. Tetapi ketika di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, dia suhunya rendah, mungkin bahkan nol atau bahkan minus. Gitu. Terus kemudian secara vegetasi, itu juga di tropis, itu vegetasi, tingkat vegetasinya tinggi. Sementara di gurun sedikit, di lintang yang menengah, itu ya banyak, gitu. Tetapi tidak sebanyak di tropis. Nah, kalau kita perhatikan kan, di hutan-hutan hujan tropis itu kan jauh lebih lebat dibanding dengan yang uh, iklim menengah, apalagi dibandingkan dengan gurun itu jauh sekali gitu. Dibandingkan dengan Arktik ini dan ini secara vegetasi. Jadi kalau kita lihat di sini vegetasi uh, banyak atau tinggi, di sini tidak banyak atau sedikit, sangat sedikit, di sini juga menengah. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini juga dipengaruhi, nah, tropis. Nah, perhatikan mengapa kok vegetasi tinggi, banyak gitu ya, tinggi dalam artian banyak gitu. Karena di tropis itu curah hujannya 100 sampai mungkin lebih dari 200 cm per tahun. Sementara kalau gurun itu curah hujannya eh, dia rendah, hanya kurang dari 25 cm per tahun gitu. Artinya ya kalau kita bagi rata dalam setahun 12 bulan, 1 bulan itu hanya 2 cm, 2 cm, 2 cm per bulan kan, sedikit sekali. Nah, kalau di menengah karena tadi masih ada 4 musim gitu. Nah, curah hujannya juga antara 50 sampai 200. Sedangkan di Arktik itu bahkan curah hujannya kurang dari 25 cm per tahun gitu ya. Nah, karena curah hujannya tinggi gitu,
apa yang terjadi? Soilnya ini warna coklat ini, soilnya sangat tebal. Ya, soilnya sangat tebal karena terjadi reaksi kimia atau pelapukan secara kimia. Nah, pelapukan secara kimia sangat intensif, merubah komposisi dari batuan, berubah menjadi uh, tanah. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat di gurun desert gitu, tanahnya tipis. Karena apa? Di gurun itu yang ada hanya panas, perubahan dari suhu saja, gitu ya. Kalau siang suhunya panas, kalau malam suhunya dingin. Jadi dia pecah, jadi kecil-kecil pelapukan secara fisika. Jadi makanya tanahnya relatif lebih kecil, sedikit. Nah di tropis karena tadi masih ada 4 musim, terutama musim hujan dan musim salju yang banyak air, gitu. Makanya musim di sini relatif lebih uh, menengah. Sedangkan yang di Arktik itu curah hujannya kecil tapi banyak salju. Nah, kalau salju kan kalau salju tidak mencair kan tidak bereaksi gitu ya, tidak bereaksi dengan batuan sehingga di sini tanahnya semakin sedikit juga. Nih, kemudian relief dan drainase ini terkait dengan topografi gitu ya. Topografi artinya ketika daerah pegunungan topografinya curam, ini kemudian mudah apa namanya bereaksi, terjadi pelapukan. Nah, ketika terjadi pelapukan, kalau selama lapuknya itu belum bergerak gitu ya, nanti lama-lama topografinya akan jadi rendah. Nah, sebenarnya itu berjalan bersamaan ketika terjadi pelapukan secara kimia jadi tanah, kemudian curah hujan tinggi, longsor. Ya, nah, ketika longsor itu ketika dia lapuk tadi batuannya, ada yang sudah berubah semua jadi tanah, ada yang masih berupa batu. Nah, ketika longsornya itu campuran antara tanah dan batu, itu yang kita sebut sebagai debris, gitu ya. Tapi kalau misalnya tanah, dia hanya longsor saja, ini ya. Tapi kalau misalnya daerahnya relatif kuat sedang, ini mempunyai variasi kedalaman muka air tanah. Nah, kalau kita kembali ke geohidro, gitu ya, ada kaitannya. Uh, Muka air tanah itu kan berubah. Jadi ketika musimnya hujan, air banyak, maka muka air tanahnya akan dangkal. Tetapi ketika musim kering, muka tanahnya akan dalam. Nah, naik turunnya muka air tanah itu juga berpengaruh. Gitu. Jadi ketika muka air tanah naik, gitu, kalau batuan permeabilitasnya tinggi, otomatis kan bereaksi, airnya bereaksi dengan mineral-mineral atau butiran yang ada di batuan tadi, sehingga proses oksidasi pelarutan terjadi. Sedangkan kalau daerah yang beralir datar gitu, erosi jarang, jarang atau sedikit sekali uh, erosi dan pergerakan air tanah juga terbatas karena dia relatif lebih datar. Gitu. Jadi pergerakan air tanahnya tidak terlalu mengalir ya, air tanah di bawah permukaan itu mengalir gitu. Tetapi mengalirnya di bawah permukaan itu kan tidak seperti mengalir di permukaan. Mengalirnya mengikuti pori-pori tadi, mengikuti pori-pori batuan, sehingga tidak selancar yang ada di permukaan. Nah, dari hasil faktor-faktor tadi, itu akan mempengaruhi menjadikan ada produk pelapukan atau produk pelapukan. Nah, produk pelapukannya ini paling tidak ada 4, gitu. Tapi di pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 dulu, ya, 2 ini, nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 adalah mineral primer residual, sedangkan yang kedua adalah mineral-mineral sekunder. Dalam hal ini adalah mineral lempung. Nah, mineral lempung bisa mineral sekunder, artinya terbentuk dari mineral-mineral yang sudah ada. Meskipun sebenarnya kadang mineral lempung juga bisa terbentuk secara primer, tapi yang kita bicarakan adalah mineral-mineral lempung yang secara sekunder. Kemudian oksida besi dan aluminium jelas. Tadi kalau mineral-mineralnya banyak mengandung Fe, kemudian mengalami oksidasi plus ditambah dengan air, nah, maka terbentuk oksida besi gitu ya, atau FeO serta Al2 tadi. Terus kemudian ada mineral-mineral biji sekunder, ya mineral-mineral biji sekunder yang terbentuk ya setelah
mineral itu terbentuk gitu. Terus nanti kita lihat sedikit terkait dengan apa yang namanya kosan. Kemudian kalau kita lihat ini, nah produk pelapukan. Dalam hal ini adalah mineral, ya mineral tadi sesuai dengan deret Bowen, ya. Ini kuarsa. Kuarsa kan terbentuk belakangan, paling akhir. Tadi kalau kita lihat di deret Bowen itu kan paling bawah, terbentuk pada suhu rendah dan banyak silikanya, gitu ya. Nah, makanya dia rumus kimia SiO2. Nah, kalau dia lapuk secara kimia, tetap produknya itu SiO2, tidak ada perubahan. Jadi kuarsa itu akan lambat bereaksi dengan oksigen dan H2O, ya, yang hasil pelapukannya tidak berubah. Tetapi akan berbeda, ini yang felspar. Nah, felspar itu kalau kita dulu belajar kristalografi, petrologi, felspar itu kan terbagi menjadi dua ya. Jadi kalium felspar atau kita sebut ortoklas dan plagioklas. Nah, sebenarnya ortoklas itu atau kalium felspar itu ya sebenarnya felspar, tetapi unsurnya terganti oleh K. Nah, berbeda dengan yang plagioklas, dia Ca dan Na. Dia sebenarnya ada plagioklas yang ada unsur K-nya. Nah, ketiga mineral ini, nah, ini adalah ortoklas, kemudian ini dua ini adalah plagioklas. Ini Ca plagioklas yang terbentuk di suhu tinggi, anortit tadi. Kalau yang ini albit. Nah, produk pelapukannya dari hasil ini, felspar ini kalau melapuk, dia adalah hidros aluminium silikat atau ya kita sebut sebagai uh, mineral lempung. Ya, contohnya adalah kaulinit gitu. Nah, kalau kalau ini lepas ya ini uh, bereaksi dengan air, KAlSi3O8, NaLSiO3O8, kemudian CaAl2Si2O8 ini kalau bereaksi dengan air, contohnya dia akan menghasilkan kaulinit gitu ya, plus ya, mineral-mineral lempung. Jadi kadang di batuan beku kok ada mineral lempung, lempungnya dari mana? Ya dari mineral-mineral ini, dari plagioklas dan felsparnya. Kalium dia bentuk kaulinit dan perhatikan di sini K, Na, dan Ca-nya lepas. Ini terlarut dalam larutan. Jadi produknya dalam mineral lempung, unsur K, Na, Na plus, Ca2 plus ini ada di larutan. Kemudian kita perhatikan muskovit. Muskovit itu kan kalau dari deret Bowen tadi sebelum terbentuk silika, gitu, ini masih bisa membentuk muskovit. Ya, muskovit ini ya kalau lapuk dia tidak berubah karena dia sudah tahan terhadap lapukan. Kemudian kalau kita perhatikan unsur-unsur yang ferromagnesian. Ferromagnesian itu adalah mineral-mineral yang banyak mengandung Fe dan Mg. Nah, mineral-mineral yang banyak mengandung Fe itu kan kalau di deret Bowen ya olivin, pyroxene, amphibol gitu ya, atau hornblende di sini. Jadi ada unsur Mg, Fe, Mg, Fe gitu. Hornblende juga Mg, Fe plus ada CaNe karena dia CaNa dia terbentuk di tengah gitu ya. Nah, kalau ketiga mineral ini atau mineral-mineral yang ferromagnesian ini mengalami pelapukan, dia juga membentuk mineral lempung gitu ya, membentuk mineral lempung ditambah dengan Mg 2 plus, Ca2 plus dan Fe ini terlarut, terlarut. Sedangkan kalau karbonat gitu, ini ada CaCO3, ini adalah kalsit atau batu gamping, CaMgCO3 dua kali ini adalah dolomit. Kalau dia mengalami pelapukan, ya dia soluble di bikarbonat. Jadi unsur-unsur Ca dan Fe-nya terlarut di dalam larutan. Ya, karena ini kalau misalnya CaCO3 plus H2O, dia akan lepas nih Ca-nya. CaMgCO3 ini kalau plus H2O ini juga Ca-nya lepas, Mg-nya juga lepas, nanti plus HCO3. Ya, jadi kalau CaCO3 plus H2O dia akan membentuk nanti CaCO plus HCO3. Nih, lebih kalau kita lihat dari proses pelapukannya.
Nah, dari produknya tadi itu ada yang pertama adalah mineral primer residual. Jadi mineral-mineral yang ada di dalam batuan terbentuk bersamaan dengan batuan itu, ketika dia mengalami pelapukan, dia hanya lepas dari batuannya saja. Karena tadi kuarsa tahan terhadap pelapukan secara kimia, tapi mineral-mineral yang di sekitarnya banyak mengandung unsur Fe, ferromagnesian atau Ca dan Na gitu, atau ya Ca dan Na, yang mineral-mineral di sekitarnya lapuk menjadi lempung atau menjadi tanah, tapi kuarsanya masih ada, dia hanya terlepas. Nah, itu artinya mineral primer residual. Nah, ini juga sebenarnya penting juga ketika kita nanti di lapangan gitu ya, misalnya pelapukan dari batuan metamorf dan pelapukan dari batuan beku basah sampai ultra basah, karena warnanya sama di lapangan, akan warna berbentuk warna merah. Jadi kalau ultra basah itu kan banyak didominasi oleh mineral-mineral yang ferromagnesian tadi. Ketika dia lapuk, nah, akhirnya tanahnya akan menjadi seperti besi berkarat, warnanya merah. Demikian juga di batuan metamorf. Kalau misalnya batuannya sekis, batuan sekis ini juga warnanya merah. Nah, ini juga ketika kita eksplorasi, terutama kita eksplorasi misalnya laterit besi gitu atau laterit nikel, itu juga eh, kita bisa nanti mendelineasi atau membuat garis batas gitu, mana yang hasil pelapukannya batuan metamorf dan mana yang dari batuan beku basah atau ultra basah. Nah, ini juga pernah saya jumpai gitu ketika saya di Seram Barat itu eksplorasi nikel di laterit gitu. Nah, ketika eksplorasi, ketika hand auger, saya berjalan mapping gitu ya, untuk kalau kita juga di permukaan membuat batas nih, kira-kira mana yang batuan beku, apa namanya, atau batuan yang lain. Di permukaan itu warnanya merah semua. Ya, ketika awal kita membuat titik-titik, apa namanya, rencana titik-titik hand auger, pemboran hand auger gitu, ya kita plot semua begitu. Tapi ketika itu berjalan dan saya mapping gitu, awalnya saya curiga kenapa kok ini tanahnya merah, ada kuarsanya. Sementara kalau di batuan beku basah atau ultra basah kan tidak ada bakura, tidak ada kuarsa, gitu. Tidak ada kuarsanya. Mengapa kok ini ada kuarsanya? Nah, menjadi pertanyaan, loh, kok mana mungkin sebenarnya batuan beku kok ada batuan beku basah, ultra basah, kok ada eh, kuarsanya. Nah, setelah kita detailkan, saya cari, akhirnya ketemu. Nah, ternyata kuarsanya itu hasil di batuan metamorf dalam hal ini skis. Jadi kalau kita di batuan metamorf atau skis, itu kadang di batuannya itu ada lensa-lensa kuarsitnya. Ya, lensa-lensa kuarsit. Nah, mengapa kok ada lensa-lensa kuarsit? Ya, kita kembali ke batuan asal dari batuan sekis tadi. Kalau misalnya batuan sekisnya dia adalah batu pasir, ya sangat mungkin di situ ada kuarsa, ya, bukan yang secara dari magma, tidak itu. Jadi batu pasir mengalami metamorfose, nah kuarsanya relatif tahan, dia tetap gitu. Nah, ketika dia sekisnya melapuk, gitu, kalau misalnya didominasi juga warna dengan banyak yang ferromagnesian, warnanya merah. Gitu. Tapi si kuarsanya tertinggal. Nah, akhirnya ketika mapping begitu, nah, akhirnya saya bisa membuat batas antara batuan beku metamorf dan batuan beku ultra basah. Akhirnya untuk titik bornya ada perubahan, ada perubahan. Nah, ini hati-hati nanti ketika eksplorasi, terutama di laterit besi maupun laterit nikel ya, karena metamorf nanti warnanya sama merah, ya menandakan itu adalah kuarsa. Nah, kuarsanya ini adalah dari residual, primer residual. Ya.
Ini juga mineral-mineral yang ada residual, ini misalnya AU, PT, kasiterit, kolumbit, tantalit, kromit, dan beril. Ini merupakan mineral-mineral yang residual representatif. AU itu di terbentuknya emas itu, jadi ketika mahma naik gitu, ya, dia bisa membawa mineral-mineral ekonomis atau mineral yang logam mulia. Nah, AU sebenarnya itu terbentuk di batuan atau di, kalau nanti eksplorasi apa namanya, mineral gitu. Biasanya juga di vein atau urat-urat kuarsa. Nah, ketika terbentuk AU atau kita sebut AU ini bisa berdiri sendiri, unsur AU ini bisa berdiri sendiri. Makanya kalau berdiri sendiri itu AU nanti kita sebut sebagai native gold. Sedangkan AU itu bisa bereaksi dengan unsur lain gitu. Jadi kalau kita cari emasnya, dia tidak kelihatan butiran-butiran emasnya karena dia masih terikat gitu. Mungkin terikat dengan Cu, terikat dengan arsenik gitu ya. Mineral-mineral yang ada arseniknya. Dia terikat itu. Artinya batuan itu kembali kita ke mineral penunjuk gitu. Jadi kalau mineral penunjuknya menunjukkan ada arsenik, diduga ada emasnya, tetapi butiran emasnya nggak kelihatan, nggak ada. Berbeda dengan yang terbentuk dengan butiran. Nah, butiran-butiran tersebut, butiran-butiran emas atau kita sebut native gold tadi, itu menempel pada batuan. Nah, ketika batuannya lapuk, akhirnya emasnya lepas. Yang butiran emas tadi lepas. Ketika lepas tertransport, nah kemudian terendapkan ya di sungai-sungai, gitu ya, atau di lembah-lembah. Makanya ketika kita ndulang emas itu kan kadang kita ketemu emas. Nah, itu sebenarnya adalah mineral primer residual, gitu ya. Artinya ya sudah ada terbentuk batuan, tetapi ketika batuannya lapuk, residunya ya mineral-mineral. Pun juga ini ada mineral wolframit, skelit, barit, merupakan mineral-mineral yang secara kimia resisten terhadap lapukan secara kimia, tetapi terlalu ketat atau lunak terhadap abrasi. Nah, tadi kuarsa gitu, itu sebenarnya lambat mengalami pelapukan secara kimia, tetapi akan mudah mengalami abrasi. Ketika seperti ini mineral primer residual, kuarsa tadi lepas dari batuannya, mineral-mineral kuarsa itu lepas dari batuannya dan menggelinding. Nah, kalau tertransport itu kembali lagi kita ke sedimentologi. Nah, butiran itu waktu ditransport itu kan ada yang saltasi, melompat-lompat, ada yang berguling itu atau rolling, ada yang sliding gitu. Sliding itu meluncur di dasar permukaan. Nah, ketika dia tertransport tadi, si kuarsa itu mengalami abrasi. Ya mungkin awalnya ukurannya besar-besar, tapi semakin jauh dia ukurannya semakin kecil gitu. Tetapi secara komposisinya tetap sama, SiO2. Ya. Nah, ini yang mineral-mineral seperti ini yang tidak tahan terhadap uh, abrasi atau erosi fisik. Kemudian mineral sekunder, ini ukurannya partikel sangat halus, sekitar 2 mikrometer atau lebih halus. Ya, ada mineral lempung gitu ya, ada yang oksida besi atau oksida L, terus kemudian ada mineral-mineral biji sekunder dan gosan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ukuran partikelnya ini kan semakin kecil gitu. Ini juga ukuran permukaan dari daerahnya ini semakin besar. Jadi ini lempungnya, jadi semakin kecil, semakin banyak, ini jumlahnya semakin banyak. Kalau ukurannya kecil dia semakin banyak. Kemudian perubahan tadi, mineral-mineral tadi, ya, mineral yang felspar dan ferromagnesian, kalau kita lihat tadi kan terbentuk mineral lempung. Jadi mineral sekunder itu terbentuk dari mineral primer yang ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini mineral-mineral primernya itu adalah mikrokline, ortoklas misalnya. Terus kemudian dia mengalami pelapukan. Artinya ini semakin ke sana, ini tingkat pelapukannya semakin tinggi. Pelapukan secara kimia.
Nah, microclean itu kalau dia pada hot wet climate, iklim yang panas dan basah gitu. Microclean ini akan melepaskan Si, dia akan bentuk oksida Fe dan Al, microclean dan ortoklas. Nah, ini akan melepaskan begini. Tetapi kalau dia cepat, rapid removal of base, jadi dia cepat pelapukannya, dia akan bentuk mineral kaolin, ya, mineral kaolin. Sedangkan kalau dia apa uh, lapuk dan di airnya kaya akan Mg, di pelabukan daerah pelabukannya kaya akan Mg, dia akan bentuk monomerilonit. Dari sini kita bisa mempelajari kapan mikroclean akan berubah menjadi kaolin, kapan mikroclean ini akan berubah menjadi monomerilonit. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Nah, kalau ada air, ya, hot wet climate atau perubahan iklim yang panas dan basah gitu. Dia akan terbentuk di sini. Dia akan banyak oksida Fe dan Al. Terus kemudian ada muskovit. Ini muskovit ya menjadi hidrus mika saja gitu ya. Ini vermiculit gitu ya. Kalau dia kekurangan ion K, dia menjadi vermiculit, tapi bisa saja hidrus mika ini kalau kekurangan mika, dia menjadi monomerilonit. Terus monomerilonit ini kalau ketambahan K, dia akan kembali lagi menjadi atau terbentuknya lagi menjadi mika gitu. Kemudian biotit, ya biotit ini kalau kekurangan ion K dia akan menjadi klorid. Ini kalau misalnya klorid ini kekurangan Mg, dia akan bisa menjadi mika. Ya, sebenarnya ini mineral lempung. Klorid, vermiculit, monomerilonit, kaolin ini adalah mineral-mineral lempung. Ya, kalau klorid dia kekurangan Mg, tapi derajat pelapukannya semakin tinggi, dia bisa berubah menjadi monomerilonit. Terus kemudian ferromagnesian ini ya kayak akan Mg, Fe, Ca dan Na. Ini kalau sama gitu. Kalau di hot wet climate ya kalau mineral ini kekurangan atau melepaskan Si, dia akan bentuk oksida Fe maupun oksida Al atau aluminium. Terus kemudian kalau rapid removal of base di permukaan yang dasarnya dia cepat sekali, dia akan membentuk kaolin. Kemudian kalau ferromagnesian dia slow removal of base. Terus kemudian ditambah kehadiran Mg gitu ya, dia akan bentuk monomerilonit. Jadi monomerilonit ini kalau mineral sekunder itu bisa terbentuk karena ini dari mineral-mineral yang mikroclean ortoklas dan juga yang dari mineral-mineral yang kaya akan Mg, Ca, Na, dan Fe di sini. Ini adalah rumus-rumus kimianya. Kalau ini contoh-contoh rumus kimia, gitu. Mikroclean ini ya, mikroclean ini adalah KAlSO3, gitu. Ya, ini kalau kekurangan dia menjadi Fe dan Al. Ini kaolin, Al2, SU2O5, OH4, kaolin. Kemudian ini monomerilonit, biskovit, biotit, vermiculit, dan kloride. Kemudian kalau kita lihat ini relatif kandungan mineral lempung gitu ya di durasinya. Ini kalau kita lihat di batuan beku yang mafic atau bata basah sampai ultra basah ini felsic gitu. Nah kalau yang di mafic itu lebih banyak monomerilonit. Ini ya terbentuk awal dia monomerilonit, kandungannya lebih banyak di sini. Sedangkan di sini juga akan terbentuk monomerilonit, tapi semakin lama dia akan semakin habis ya di ini. Sedangkan di batuan beku asam dia terbentuk mineral lempung yang namanya illite. Ini berbeda dengan mafic, dia tidak terbentuk ilit atau illite mineral lempung. Ya, tapi vermiculit dan gipsit ini juga bisa terbentuk di batuan beku yang asam maupun basa. Kemudian mineral sekunder oksida FeAl, ini ya mineral yang sering hadir sebagai sesquioksida. Ini oksida berisi 3 atom oksigen.
dan dua unsur atom yang lainnya ya. Contohnya Al2O3, Fe2O3. Nah, ketika Fe2O3, Al2O3 ini yang kita sebut sebagai cis quioksid. Nah, inilah yang kita sebut nantinya apa namanya? eh, hasil pelapukan dari mineral-mineral yang kayak Fe ya. Nah, ini sebetulnya adalah limonit E2O3 NH2O. Ya, ini bisa jadi limonit-limonit ini pelapukan dari uh, pirit. Tetapi limonit ini bisa dari lapukan dari mineral-mineral yang di batuan beku basah sampai ultra basah yang kaya akan Fe. Terus kemudian ada hematit, ini ya mineral-mineral sekunder ini. Meskipun hematit, gutit gitu ya, atau diaspor, hematit maupun gutit ini bisa terbentuk secara primer gitu ya. Meskipun terbentuk primer, tapi juga yang ini bisa terbentuk secara sekunder dari mineral primer yang ada gitu ya. Misalnya olivin gitu ya. Olivin kan ada Fe-nya, olivin kemudian mengalami pelapukan atau oksidasi, nah, Fe-nya lepas berikatan dengan O, dia akan bentuk hematit. Demikian juga pada batuan-batuan beku asam. Ini pada batuan-batuan yang asam ini. Kalau ada Al2O3, Al2O3 ini batuan-batuan beku yang asam. Karena dia kalium felspar tadi. Kalium felspar itu kan banyak mengandung KAl gitu ya. Tapi kalau yang batuan beku basah itu banyak mengandung Fe dan Mg. Jadi kalau limonit, hematit, gutit ini hasil pelapukan dari batuan beku basah sampai ultra basah. Ini ada mineral jarosite gitu ya, Kfe. Ini akan hadir bila proses oksidasinya melibatkan kehadiran dari pirit tadi. Oke. Selanjutkan ini besi atau iron ini tidak diperlukan dalam bentukan mineral lempung karena yang dibentuk mineral lempung adalah Al-nya ya, apa, mineral lempung. Tetapi akan mengendap sebagai hidrat ferric oxide. Jadi Fe2O dalam lingkungan oksidasi. Misalnya Fe3 3 plus gitu ya. Ini mudah terdispersi sebagai komponen terlarut dalam kondisi reduksi. Tetapi di sini terdispersinya kan kalau kita kembali lagi ke dispersi dulu, ya dispersinya yang di sini adalah dispersi secara kimia, artinya terlarut dalam larutan. Dan ini adalah mineral-mineral yang sekunder. Ini adalah pengendapan tahunan rata-rata, ya min rata-rata per tahun per sentimeter. Jadi kalau pengendapannya ini 76, kandungan lempungnya 20, ya ini bisa terbentuk molekul unit. Tetapi kalau pengendapannya 152 cm, kemudian kandungan lempungnya ini 20, dia akan bentuk kaolin. Kalau kita tarik di sini 20, tetapi kalau pengendapannya lebih banyak, ini akan berubah. Di sini akan menjadi, uh, kalau ini semakin ke sini, ini yang bauksit ya, Al. Kalau ini lebih banyak ke Fe-nya, ke Fe-nya juga ya. Tetapi dominan Al-nya. Kemudian ada mineral sekunder atau mineral biji, gitu ya, hadir sebagai hidrus Fe oksida, yang ini menjadi tempat atau host bagi metal, logam-logam metal atau mineral-mineral metal atau mineral-mineral logam. Misalnya dalam kondisi tekanan CO2, ini konsentrasi Cu, pH, EH yang tertentu, dia akan bentuk malakit. Malakit diambil sebagai produk utama dari pelapukan. Gitu. Ya, mineral bijinya dari malakit ini yang nanti Cu. Jadi malakit ini adalah kelompok-kelompok mineral karbonat, Cu karbonat. Gitu. Ini dapat hasil dari pelapukan mineral biji yang menghasilkan mineral biji. Gitu. Dia mineral sekunder gosan
ini adalah residual hidrus Fe oksida. Jadi residual yang jenuh akan Fe oksida. Jadi hasil oksidasi mineral-mineral sulfida atau mineral-mineral karbonat yang banyak mengandung Fe. Ya, banyak mengandung Fe. Nah, ketika banyak mengandung Fe, kalau kita kembali ke petrologi, batuan beku yang banyak mengandung Fe atau banyak mengandung ferromagnesian, itu kan batuan beku basah sampai ultra basah. Nah, contohnya kalau di Indonesia Timur itu kan banyak batuan-batuan beku basah dan ultra basah. Nah, ketika batuan baku basah dan ultra basah, kalau lapuk ya kaya akan hidrus Fe oksida. Jadi kaya akan oksida besi. Akan berbeda dengan Indonesia Barat. Nah, Indonesia Barat itu didominasi oleh eh, batuan beku asam. Nah, batuan beku asam kan miskin Fe, miskin akan unsur Fe, tapi kaya akan unsur Al. Ya, sehingga warna lapukannya dia relatif lebih terang di sana. Dan kandungan kuarsanya juga banyak gitu, dibanding dengan yang di Indonesia Timur. Nah, akumulasi dari residual Fe oksid ini yang secara masif dan luas, itulah yang dikenal sebagai namanya istilahnya adalah gosan. Gitu ya. Meskipun nanti gosan pun tidak warnanya tidak seperti Fe oksid gitu ya. Karena di sini ada mineral-mineral sulfida. Jadi mungkin aja bisa warnanya agak kuningan kalau dia ada sulfidanya. Gitu. Tapi kalau yang hidrus Fe oksid itu yang kaya akan oksida besi. Oksida besi. Oksida besi tadi ionnya lepas, ya, Fe-nya lepas, terbawa oleh larutan gitu ya. Terus kemudian mengendap menjadi Fe2O3 NH2O tadi limonit, ya, warnanya menjadi merah tadi. Ini gosan terbentuk dari mineral, pelapukan dari mineral pirit, markasit, borotit, sulfida, CuFe, gitu ya. Kemudian ada arsenopirit, ada siderit, ankerit, gitu. Ini mineral-mineral yang akan menghasilkan hidrus Fe oksida. Dia akan jenuh akan oksida besi. Mineral utama pada gosan itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi karena di sini ada hidrus Fe oksid, itu ya. Jadi jenuh oksida besi, maka mineral-mineralnya adalah limonit. Kemudian dia ada kuarsa sedikit, kemudian silicia sekunder. Sedangkan mineral-mineral aksesorinya, mineral aksesoris itu mineral-mineral yang jumlahnya tidak banyak dibanding dengan mineral utama. Ini mencakup variasi dari sulfat, kemudian arsenat, karbonat, silikat, dan sejumlah garam metalifer atau sekunder, metalifer sekunder atau sekunder metalliferous salt. Jadi saltnya ini bukan garam tapi logam gitu ya. Nah, ini contoh paling bagus, ini gosan yang hidrus Fe oksida. Ini warnanya merah, tanahnya begini, dan banyak besi-besinya ini. Ini di Pulau Sebuku. Ya. Kalau di Kalimantan itu yang di pojok tenggara dari Kalimantan, itu kan ada dua pulau gitu, ada Pulau Laut dan Pulau Sebuku. Nah, Pulau Sebuku itu paling timur, lebih kecil dari Pulau Laut. Nah, ini ketika saya eksplorasi di Pulau Sebuku tahun 99 begitu. Ini uh, Pulau Sebuku itu setengah pulau ke utara itu didominasi seperti ini. Ya, gosan begini ya, hidrus Fe oksida. Tetapi setengah pulau ke selatan itu didominasi oleh batu bara. Dan batu baranya berumur tua. Jadi tahun 99 itu kalorinya sangat bagus gitu, yang di Pulau Sebuku karena umurnya tua, Eosin. Nah, setengah pulau ini karena dulu saya eksplorasi biji besi. Gitu. Nah, di Gosan ini nanti ada yang berupa tanah atau laterit yang warna merah dan ada butiran-butiran begini. Nah, butiran-butiran ini juga kandungan besinya tinggi. Kalau yang di tanah dulu itu, kalau yang di tanah-tanah begini itu kandungan besinya 30 sampai 35% FeO-nya.
Tapi kalau yang di apa namanya biji-biji ini batu-batu begini itu bisa tinggi, bisa 40 sampai 42% kandungan FeO-nya. Nah, kalau kadang kita perhatikan gitu di gosan yang ini, nah, selain tanah dia ada seperti ini. Nah, ini kan hematit gitu. Jadi pelapukan tadi, hasil pelapukan. Nah, ini kalau kita analisis yang warnanya seperti besi ini akan tinggi. Ya, ini tinggi. Jadi ini kalau karena dia hidrus oksid, ada mineral lempungnya. Jadi kalau kita jalan di sini kalau hujan gitu ya lengket sekali. Nah, ini mineralnya banyak kalau kita jumpai itu di gosan seperti ini. Kadang muncul-muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengendapan dari Fe yang terlalu dalam air tadi. Yang Fe-nya larut dalam air, mengikuti lautan, terus kemudian misalnya pada daerah datar airnya tidak bisa mengalir, Fe-nya nanti akan bereaksi dengan oksigen, dia akan mengendap bentuk seperti ini. Hematin. Nah ini kalau dianalisis kandungan besinya tinggi, ya ini tinggi, mungkin bisa 50% atau sampai ya 50 sampai 55%. Kalau tanah-tanah yang tanah itu kecil, ya, 30 sampai 35%. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelapukan dan produk pelapukan. Terima kasih.